Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Tetap semangat buat jalanin kesehariannya, entah itu yang sekolah, yang kerja, yang kuliah. Tetap semangat. Jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan. Cuci tangan pakai sabun, biar kumannya hilang. Kalau belum cuci tangan, jangan pegang area muka, soalnya kuman-kuman masuknya lewat mata, hidung, sama mulut. Tuh. Pokoknya tetap jaga kesehatan, mengingat kita masih berada di dalam wabah COVID-19 ini. Tetap semangat. Oke teman-teman, hari ini aku bakalan bahas tempat-tempat angker. Ngomongin soal tempat-tempat angker, apa sih yang kalian pikirin kalau misalnya dengar tempat angker? Hantu? Banyak penampakan? Kalau aku sendiri, yang ada di pikiranku kalau dengar tempat angker itu tempat yang gelap, lembab, gak keurus. Ya, banyak penampakan, banyak kegiatan di malam hari tanpa kita ketahui. Kali ini aku bakalan bahas tempat-tempat angker di Bandung. Kenapa tempat-tempat angker di Bandung? Karena orang-orang cuma tahu kalau Bandung itu bagus kalau misalnya di siang hari ya. Orang-orang nggak tahu Bandung di malam hari itu seperti apa. Makanya aku tertarik buat bahas tempat angker di Bandung. Oke, gak usah lama-lama. Ayo kita mulai bahas tempat pertama. Let's go. Oke, yang pertama adalah Gua Jepang. Kenapa aku milih Gua Jepang? Karena Gua Jepang udah terkenal di daerah Bandung ya, terutama buat orang-orang Bandung. Siapa sih yang nggak kenal sama Gua Jepang? Rata-rata orang Bandung pasti tahu kalau Gua Jepang itu apa. Gua atau Gua Jepang ini terletak di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda, Dago. Bangun pada tahun 1942. Lokasi Gua Jepang itu ada di dalam hutan raya, jadi banyak pohon rimbun, banyak lah, gede-gede pohonnya. Enak pokoknya kalau kesini siang-siang. Diresmikan pertama kali 23 Agustus tahun 1965 oleh Gubernur Jawa Barat, Brigjen Purnawirawan Masudi, dengan nama Taman Wisata. Pada masa penjajahan Belanda, Gua Jepang ini dipakai kayak buat tempat penyimpanan senjata gitu. Di dalamnya tuh kayak ada tempat yang agak tinggi-tinggi gitu. Selain buat tempat senjata, di situ juga katanya tempat buat tidur pemimpinnya katanya. Apa yang bikin tempat ya Gua Jepang ini angker itu, katanya aku dengar cerita dulu itu tempat pembantaiannya pribumi sama tentara-tentara Jepang, katanya kayak gitu. Terus kalau misalnya lagi ada di dalam gua ini, jangan bertindak seenaknya lah. Apalagi di sini ada pantangannya. Jangan ngomong lada, kata lada. Kalau di Sunda itu kata lada itu pedas, cuman dari yang aku dengar itu di sini dulunya ada jawara. Jawara tuh jagoan lah. Jawara tuh jagoan yang namanya lada. Kalau misalnya disebut, katanya dia bakal marah. Kalau kalian berani nyebut itu, kalian bakalan diganggu selama berada di situ. Bahkan lebih parah, kalian bisa diganggu sampai pulang ke rumah. Di gua ini tuh suasananya benar-benar serem ya, gelap. Aku pernah ke sana dan aku pakai senter HP itu nggak tembus kegelapannya tuh, benar-benar harus pakai senter yang ada itunya, ada baterainya gitu biar tembus. Nah di sini juga waktu aku ke sana, aku lihat cewek tapi dari jauh. Aku posisi lagi pakai flash HP jadi nggak terlalu kelihatan, tapi yang jelas itu
Dia cewek gitu, diam di pojokan pakai baju putih, dan itu langsung bikin aku merinding. Padahal itu aku nggak sendiri, ada temen banyak, malah berapa orang ya, lebih dari 2 orang pokoknya. Ada yang berani, coba datang. Kedua adalah Goa Belanda. Kayaknya nggak pas deh, ada yang kurang gitu kalau misalnya kalian berkunjung ke Goa Jepang tapi nggak sekalian ke Goa Belanda. Soalnya kenapa? Goa Belanda ini masih satu kawasan sama si Goa Jepang ini. Lokasinya juga nggak terlalu jauh, kurang lebih 1 kilo lah. Dan jalannya juga emang enak lah gitu. Kita dimanjain sama pohon-pohon rindang. Tuh. Goa Belanda ini konon katanya dulu dipakai buat tempat nyiksa pribumi. Jadi ada satu ruangan khusus buat nyiksa para pribumi dulu yang disuruh kerja paksa sama Belanda. Tapi memang kerasa banget gitu kalau misalnya kalian kesini pertama masuk, meskipun kalian gak sendiri, tapi hawanya tuh beda gitu, dingin, sepi gitu, sedih aja gitu, kerasa. Pernah aku kesini, aku lihat kayak orang, tapi badannya bulu semua gitu, gak jelas soalnya gak ke center. Nah waktu mau aku center itu sosok, hilang lah dia tuh. Jadi dia tuh ada di satu lorong, di ujung lorong gitu. Pas aku senterin dia masuk, jadi nggak terlalu jelas gitu. Tapi aku yakin itu ya sosok gitu. Seru pokoknya. Kalau kalian ke Goa Jepang, jangan lupa kunjungin Goa Belanda. Soalnya gak afdol kalau misalnya kalian ke Goa Jepang gak ngunjungin Goa Belanda. Kalian harus kesini. Yang ketiga adalah Jalan Babakan Siliwangi. Terletak di dekat Dago, tepatnya di Jalan Siliwangi. Jadi di Jalan Siliwangi itu pendek jalannya, tapi ada tikungan menurun gitu, banyak pohon rimbun. Nah, konon waktu tahun 1980 ada kecelakaan di sini katanya. Nah, kecelakaannya ini ngelibatin seorang anak kecil yang namanya Uci. Waktu kecelakaan ini si Uci itu lagi megang suatu boneka gitu. Nah, waktu kejadian kecelakaannya ini si bonekanya itu kelepas gitu dari tangannya si Uci. Nah, konon di sini itu kalau misalnya kalian lewat malam-malam sendiri, katanya bakal ada boneka ngegantung. Nah, itu dia bonekanya Uci. Kalau kalian kurang beruntung, mungkin kalian bakal ketemu sama dia. Coba, berani nggak lewat sini? Oke, yang keempat adalah Taman Maluku. Taman Maluku lokasinya itu ada di Jalan Citarum, Bandung Wetan. Nah, di taman ini ada suatu patung pastor, namanya itu patung Pastor Verbak. Jadi beliau itu kecelakaan pesawat katanya, dan si patungnya itu katanya dijadiin makamnya si pastor ini. Katanya kalau misalnya malam-malam si patungnya ini suka gerak-gerak gitu, suka jalan-jalan, terus suka berubah posisinya kalau malam-malam katanya. Itu di siang hari taman ini tuh bagus, tapi beda kalau di malam hari. Berani datang ya. Oke, ini yang terakhir, Jalan Cipaganti. Jalan Cipaganti ini kalau siang-siang ya
bagus. Soalnya ini jalan menurut aku satu-satunya di Bandung yang benar-benar asri gitu. Soalnya di kanan kirinya itu banyak pohon-pohon besar. Terus di pinggir-pinggirnya juga ada rumah yang masih bergaya Belanda gitu. Jadi sangat memanjakan mata lah. Kalau kalian misalnya dari Lembang gitu turun ke bawah mau ke kota, pasti kalian lewat sini. Tapi kalau malam hari itu beda. Di malam hari tempat ini serasa bukan tempat yang biasanya gitu. Ditambah pohon-pohon besar sama rumah-rumah yang masih bergaya zaman Belanda itu makin bikin serem gitu. Di sini tuh konon katanya ada jawara tanpa kepala. Jadi katanya di sebelah kanan tuh biasanya dia muncul. Dia bawa golok tapi nggak ada kepalanya. Katanya dulu dia itu jawara yang nggak disukain sama pihak Belanda kalau nggak salah ya. Kalau salah benerin komen di bawah. Katanya kayak gitu. Nah, si kelemahannya itu kalau kepalanya dibawa jauh dari badannya baru dia bisa meninggal. Nah, orang-orang sana tuh menggal kepalanya terus dibawa jauh si kepalanya, pisah kan sama si badannya. Nah, otomatis si jawaranya itu meninggal. Nah, arwahnya itu konon katanya diam di situ buat ngeganggu orang-orang sekitar yang lewat situ malam-malam sendirian. Coba deh kalian ke situ. Siapa tahu kalian dapat ketemu sama dia. Berani? Oke, mungkin cukup sekian buat video kali ini. Semoga kalian enjoy sama apa yang aku buat, sama pengalaman apa yang udah aku kasih ke kalian. Semoga kalau misalnya kalian suka wisata horor, kalian bisa ke Bandung buat kunjungin tempat yang udah aku sebutin tadi. Jangan lupa like, komen, subscribe, share. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau misalnya aku upload video baru. Jangan lupa follow Instagram aku raja_bian_hidayat25. Di follow ya, like. Tunggu video aku selanjutnya. Kalau misalnya kalian ada request bisa komen di bawah atau DM ke Instagram aku aja. See you next videos. Peace. Aku tag jam 1 ngomongin tempat horor.